Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Ustadz Agam memberikan kita contoh-contoh kasus ya, atau fakta-fakta keseharian ketika lebih banyaknya sih gaya kalau perempuan lagi capek. Mungkin saya akan sedikit masuk dari angle teori. Jadi pembahasan kita ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan at-ta'bun nafsi atau al-ijhad an-nafsi, yang dalam bahasa keseharian kita sebut dengan lelah mental. Jadi kita ngebahas tentang teori lelah mental atau burnout atau mental exhaustion dari sudut pandang Islam. Karena lelah mental ini adalah salah satu di antara fitrah kejiwaan manusia. Sebagaimana lelah fisik adalah fitrah raga kita, semua orang pernah merasakan lelah fisik, gak ada satupun yang enggak. Bahkan orang sesempurna Rasulullah juga ada masanya beliau lelah secara fisik. Nabi Musa yang terkenal sangat kuat juga merasakan lelah secara fisik ketika beliau pergi ke Madian. Lalu beliau membantu 2 orang perempuan memberikan minuman kepada ternak. Lalu beliau saking lelahnya, saking laparnya, saking capeknya, beliau bersandar ke satu pohon dan berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku capek banget, aku butuh kebaikan darimu, makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan seterusnya. Jadi itu hal yang wajar. Semua orang lelah secara fisik itu hal yang wajar, bukan aib. Para nabi, orang solih, orang yang gak solih, semua orang pernah lelah secara fisik, dan itu wajar banget, bukan aib. Maka begitu juga dengan mental manusia. Salah satu di antara fitrah kejiwaan bahwa mental kita itu ada kalanya emang capek dengan segala beban hidup, dengan segala ekspektasi, dengan segala kekecewaan, luka dan seterusnya. Sesekali dia merasakan lelah dan itu tuh wajar. Orang soleh juga bisa lelah mental. Jadi lelah mental itu bukan cuma masalah orang yang gak soleh. Sehingga gak bisa kita ngejudge ketika seseorang ngalamin lelah mental, lo kurang ibadah, kayaknya kamu kurang iman, kayaknya kamu kurang zikir. Gak gitu-gitu amat juga sih. Ya kalau emang lagi banyak masalah, capek juga mentalnya. Kalau lagi banyak kekecewaan, capek juga mentalnya. Dan Nabi merasakan itu secara manusiawi, agar kita bisa niru beliau. Karena kalau beliau dibikin perfect banget, gak ada sisi-sisi kemanusiaannya, umatnya gak bisa niru. Nabi kadang lupa, Nabi kadang dalam memutuskan sesuatu keliru, bukan salah ya, keliru. Supaya nanti kita tahu kalau misalnya dalam diskusi kitanya keliru, ya udah kita akui kekeliruan kita. Ada contohnya dari Nabi. Nabi lupa rakaat sholat, Nabi pernah mengqadha sholat karena gak sempat, soalnya lagi sibuk dengan urusan yang gak bisa dihindari. Nah ini hal-hal yang sifatnya manusiawi dialami oleh Rasulullah agar kita bisa meniru beliau. Begitu juga dengan lelah mental, al-ijhad an-nafsi atau at-ta'bu an-nafsi. Nabi pernah lelah mental. Salah satunya adegan ketika Nabi satu hari itu dihina, ditolak, direndahkan, difitnah, dipermalukan, bahkan oleh orang terdekat beliau sendiri, yaitu pamannya dan bibinya, Abu Lahab dan Ummu Jamil. Saking sedihnya beliau, saking terpukulnya beliau, saking beratnya perasaan beliau, akhirnya beliau pulang ke rumah dan pengen menyendiri dengan mengatakan, Zammiluni, Zammiluni, Khadijah selimuti aku, Khadijah selimuti aku.
Waktu itu Nabi bukan lagi capek fisik, Nabi itu lagi capek mental. Kalau lagi capek fisik, maka Nabi tidur dibiarin sama Allah. Tapi ternyata Nabi tidur dibangunin sama Allah. Kan berarti yang capek bukan fisiknya, tapi mentalnya. Sehingga Allah bilang, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Yang dia pikir dengan tidur akan bisa merecovery mentalnya. Kata Allah, kum, bangun. Al-lail illa qalila, bangunlah di malam hari walaupun sebentar saja. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi, mau setengahnya, mau kurang darinya, mau lebih darinya, ya bangun aja di malam hari. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an secara perlahan-lahan. Kenapa kok malam hari? Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwa muqila. Karena di malam hari itu lebih kerasa nyamannya, istirahatnya, khusyuknya, dan lebih kerasa refleksinya, tadabburnya terhadap Al-Quran. Itulah kenapa Nabi dibangunkan dari tidurnya. Padahal Nabi kan lagi tidur. Kalau kita ngelihat ada orang yang lagi capek tidur, dibiarin kan. Tapi karena Allah tahu Nabi itu bukan lagi capek fisik, tapi lagi capek mental, lagi tidur, bukannya dibiarin malah dibangunin sama Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila. Dan Allah juga menggambarkan keadaan mental Nabi waktu itu dengan ayat lain di surat Al-Kahfi. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Asafa itu kalau dalam bahasa kita tuh kayak sedih banget. Asafa itu kayak menyayangkan. Asafa itu kayak kecewa. Asafa itu kayak gak rela. Itu namanya asafa. Nabi itu dalam keadaan sedang kecewa, gak rela, sedih terhadap apa? Ala asarihim, terhadap penolakan dakwah. Jadi beliau bukan lagi capek karena dakwahnya, tapi capek karena penolakannya. Aku gak apa-apa dikasih kerjaan walaupun berat, tapi aku gak kuat dengan circle toxic gitu. Jadi bukan capek kerjaannya, bukan capek SOP-nya, bukan capek job desk-nya, tapi capek lingkungan toksiknya. Jadi Nabi itu bukan lagi capek karena tugas-tugas dakwah, tapi capek terhadap atharihim illam yu'minu bihadzal hadis, terhadap penolakan mereka yang gak mau beriman terhadap ucapan Nabi SAW. Ini contoh Nabi pun pernah lelah mental, dan itu bukan aib. Sehingga jangan salah paham seolah-olah kalau kita bilang Nabi pun pernah lelah mental, seolah-olah kita mengatakan sesuatu yang gak pantas bagi Nabi. Berarti dia kurang ngerti tentang teori mental health. Dia pikir mental health itu tentang iman dan ibadah, padahal itu tentang fitrah. Sebagaimana fisik kita punya fitrah, ada masanya kuat, ada masanya lemah, begitu juga mental, ada masanya dia tangguh, ada masanya dia rapuh. Nah, jadi semua kita pasti pernah merasakan lelah mental. Ada kalanya ketika lelah mental jadi kayak pengen makan banyak. Kayak kata Ustaz Agam tadi. Lelah mentalnya cewek ngapain? Makan es krim. Makan seblak. Lelah mentalnya cowok ngapain? Minum obat. Mancing keributan ya. Jadi masing-masing punya caranya untuk mengekspresikan lelah mental. Yang paling ketahuan lelah mental itu biasanya adalah orang biasanya kalau lagi lelah mental banget, lagi burnout banget, itu tuh lebih gampang marah, lebih gampang tersinggung. Ada orang bisik-bisik, dia ngerasa ini lagi ngomongin gua deh kayaknya. Baper. Grup sepi, kayaknya mereka bikin grup baru deh. Jadi sensitif, overthinking, suudzon. Walaupun benar sih. Kenapa? Karena dia memang lagi lelah mental. Seorang ayah yang lelah mental itu cenderung gak siap dengan hal-hal sepele yang gak nyaman di rumahnya. Sekedar anak nangis, marah. Sebetulnya dia bukan marah karena anak nangis. Dia itu gak kuat dengan masalah kecil karena mentalnya lagi lemah. Mentalnya lagi capek. Sehingga perkara anak nangis saja bikin dia stres, bikin dia tantrum, bikin dia arogan, marah-marah, sampai ada yang menyakiti anaknya, minimal ngebentak anaknya. Kok bisa sih anak nangis saja dibentak? Anak nangis saja dia malah tantrum ayahnya, karena bukan anak nangisnya, dia udah capek banget dengan hidupnya.
Sama kayak fisik, kita kalau lagi lelah fisik disuruh ngapa-ngapain hal sepele aja nggak sanggup. Disuruh jalan aja nggak sanggup. Kalau lagi lelah fisik, misalnya orang yang over exercise gitu ya, sampai kayak ototnya itu kayak jadi cedera misalnya, itu disuruh ngangkat gelas aja nggak mampu. Kenapa? Padahal gelas itu ringan, nggak sampai sekilo. Kenapa nggak bisa diangkat? Karena ototnya cedera. Secara fisik dia mengalami cedera otot. Begitu juga dengan mental. Kadang bukan masalah yang sedang dihadapi itu yang berat, tapi masalah-masalah di belakang yang menumpuk yang membuat dia jadi lemah, ke-trigger lah sama masalah sepele, omongan istri, tangisan anak, mungkin ada sampah, mungkin ada apa, mungkin lampu merah kelamaan, macam-macam lah ke-triggernya. Sama kayak orang gampang banget marah di jalan. Kenapa? Sebetulnya masalahnya sepele kan? Cuman di dim doang, cuman di klakson doang, cuman di misalnya orang lama doang di lampu hijau nggak jalan karena dia masih masukin personaling, mungkin dia baru belajar nyetir, di belakang udah pada rame, udah marah-marah. Kenapa kok gampang banget marah? Sebetulnya masalahnya bukan lampu hijau, lampu merah, orang yang nggak bisa ya, atau mungkin lane hogger yang nggak mau minggir-minggir. Bukan itu sih masalah utamanya. Dia itu terlalu stres dengan hidupnya, makanya gampang marah. Jadi kalau hari ini kita ngelihat banyak banget orang yang arogan di jalan, dan kita heran kok masalah sepele aja jadi ribut gitu sih. Sebetulnya bukan itu masalahnya. Masalahnya apa yang dia alami selama ini dalam kehidupan dia, karirnya, rumah tangganya. Dan kalau dilihat dari sisi agama, bagaimana dia kosong dari mengingat Allah, sehingga ketika ada masalah itu nggak ada yang mengisi ruang hatinya selain wasawisus syaitan. Itu tuh yang penyebab kenapa dia marah-marah, bukan karena dia nggak sabar terhadap lampu merah, lampu hijau dan seterusnya, bukan. Dan itu fenomena yang hari ini kita dapati di berita-berita viral kan, dikit-dikit rame di jalan, dikit-dikit rame di jalan. Kok bisa gitu banget sih gitu? Arogan, ngeluarin senjata tajam, pistol segala macam. Kok bisa gitu sih? Ya sebetulnya itu masalah sepele emang. Nanti ketika udah sadar, minta maaf kan? Kekeluargaan kan, bikin pernyataan kan. Kenapa? Karena ketika udah sadar dia capek tadi itu mulai agak netral dikit, atau ketutup sama rasa takutnya, rasa malunya. Tapi pas kejadian dia lupa dengan semua rasa takut dan malu itu karena kebawa dengan stresnya. Artinya lelah mental itu bahkan sekarang menjadi sebuah fenomena mungkin, dengan banyaknya kasus-kasus orang yang marah, arogan, temperamen, laki-laki ataupun perempuan, sehingga kita perlu belajar dalam kajian mental health Islam, gimana sih cara kita untuk lebih hati-hati menata hati kita, menata mental kita supaya nggak gampang lelah. Gimana biar mental kita tuh nggak gampang capek, atau kalau terlanjur capek yang nggak bisa dihindari, gimana cara biar cepat recovery? Apa yang harus kita lakukan? Para ulama memberikan beberapa nasihat tentang masalah at-ta'bun nafsi atau al-ijhad an-nafsi, lelah mental ini, mental exhaustion. Yang pertama adalah salah satu di antara bentuk lelah mentalnya seseorang itu adalah ketika dia merasakan yang namanya futur. Kalian yang udah mulai sering ngaji kayaknya mulai kenal nih istilah futur. Biasanya suka bilang gini, aku lagi futur nih. Apa itu futur? Futur itu dari kata fatrah. Fatrah itu jeda. Jeda di mana dia tuh nggak mau ngapa-ngapain. Jadi orang yang mengalami lelah mental biasanya tuh malas ngapa-ngapain. Diajak nongkrong nggak mau, diajak belajar nggak mau, kerja nggak mau. Pokoknya dia kayak nggak punya motivasi hidup. Berarti dia sedang mengalami lelah mental yang dalam bahasa Islam disebut dengan futur atau fatrah. Bahkan ibadah juga malas. Nah ini yang parah nih, kalau sampai ibadah juga nggak mau, ngaji nggak mau, belajar nggak mau, berkarir nggak mau, apa-apa nggak mau. Ditanya kamu mau apa? Nggak mau apa-apa. Terus kamu di masa depan pengen jadi apa? Nggak pengen jadi apa-apa. Udahlah aku mah nggak mau mikir apa-apa, aku udah capek. Nah itu berarti namanya futur atau fatrah. Dia capek. Gimana caranya biar ketika kita lagi futur, ketika kita lagi fatrah, ketika kita lagi jeda, nggak pengen ngapa-ngapain, nggak bergairah dengan hidup? Apa yang harus kita lakukan? Karena itu orang yang lelah mental. Kata para ulama, belajarlah untuk
memiliki lifestyle tawazun dan tanawwu. Ini saya pakai teori Islam ya. Kalau teori mental health ala psikologi saya bukan ahlinya. Nanti bisa tanya ke psikolog atau psikiater. Dalam Islam ada yang namanya tawazun dan tanawwu. Apa itu tawazun? Lifestyle seimbang. Apa yang bikin kita cepat burn out, cepat lelah mental? Mungkin hidup kita terlalu monoton. Mungkin hidup kita terlalu kaku. Mungkin hidup kita membosankan dengan sebuah rutinitas yang itu aja. Atau kita terlalu terbeban dengan banyak tuntutan hidup, sehingga kita gak sempat mikirin tentang kebutuhan kita, self reward kita, me time-nya kita. Akhirnya ya lama-kelamaan kita capek juga. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kehidupan yang tawazun, keseimbangan. Ada kalanya kita melakukan hal-hal yang serius, ada kalanya kita melakukan hal-hal yang sifatnya hiburan, gimmick. Dan itu ternyata sunnah Nabi. Gimmick itu sunnah Nabi. Entertain, hiburan itu sunnah Nabi. Buat apa? Buat tawazun. Jangan berpikir bahwa orang yang paling soleh itu adalah orang yang gak pernah berhibur, orang yang gak pernah guyon, gak pernah bercanda, gak pernah melakukan hal-hal yang receh, random. Berarti dia soleh banget, istiqomah banget, multazim banget. Gak gitu. Nabi adalah orang yang paling soleh, orang yang paling sempurna, tapi ada kalanya Nabi bercanda. Sampai Nabi bilang gini, ada hadis riwayat An-Nasa'i, kata Nabi gini, kullu syai'in laisa min dzikrillahi fahuwa la'ibun. Segala sesuatu yang tidak mengandung zikrullah, maka itu namanya bermain-main, permainan. Kecuali 4. Ada 4 permainan yang walaupun tidak mengandung zikrullah tapi berpahala. Main-main tapi berpahala. Berarti kan kita disuruh main-main. Dan kalau ini adalah hadis Nabi, berarti sama pentingnya dengan hadis-hadis yang lain. Hadis ibadah, hadis zikir, hadis belajar, sama. Karena Nabi itu orangnya sangat tawazun, sangat ideal, sangat proporsional. Apa 4 main-main yang tidak ada zikrullah tapi berpahala? Nomor satunya adalah mula'abatur rajul imra'atah. Bermain-mainnya seorang laki-laki dengan istrinya. Kata para ulama hadis, sebetulnya nggak terbatas istri aja, bisa juga dengan makna yang lebih luas, keluarganya, anaknya, orang tuanya, adik kakaknya, ipar, enggak sih? Jangan. Ipar adalah Takut. ya bermain-main dengan cucunya kalau yang udah punya cucu gitu kan. Jadi bermain-main dengan keluarga adalah bermain-main yang berpahala, khususnya suami istri. Dan bahasanya bukan la'bun tapi mula'abah. Bermain-main, bukan main doang, tapi bukan bercanda sedikit, tapi bercandanya tuh agak lumayan seru gitu. Dan ternyata itu adalah salah satu di antara kebutuhan mental manusia. Makanya Nabi nyuruh kita, kalau kalian pengen dapat pahala tapi nggak ada zikirnya, maka cobalah bercanda. Bercanda dengan istri, bercanda dengan suami, bercanda dengan anak, bermain-main dengan cucu, dengan saudara, dengan orang tua. Ya receh-receh dikit lah. Karena Nabi SAW pun kadang ada kalanya Nabi itu kayak bercanda, receh, sesuatu yang sepele gitu. Kayak misalnya Nabi bercanda sama seorang nenek kan, yang nanya ke Nabi dengan serius banget gitu, ya Rasulullah, ketika engkau ke surga, engkau ngelihat saya enggak? Maaf, saya enggak ngelihat nenek di surga. Oh beneran enggak ada? Iya. Kan, tapi ini agak ngeri juga sih, takutnya jantungan ya. Tapi Nabi kan tahu orangnya ya, enggak semua orang digituin, lihat-lihat orangnya juga lah. Nabi kan bijak. Terus Nabi bilang ya, karena kamu enggak akan jadi nenek-nenek lagi nanti di surga, jadi muda lagi, jadi gadis lagi. Gerakan tadi bukan gerakan si nenek, gerakan saya sih. Biar kalian punya theater of mind. Jadi Nabi bercanda kayak gitu. Kadang Nabi bercanda dengan cucunya di dalam masjid bahkan. Kayak misalnya Nabi jadi tunggangan, jadi kuda. Terus Hasan Hussein jadi penunggang kudanya. Nabi keliling sambil merangkak di dalam masjid. Di dalam masjid loh. Habis sholat mungkin atau sambil nunggu sholat. Itu di Raudhah yang sekarang kita nyebutnya Raudhah. Yang kita di situ serius banget karena emang waktunya cuma 15 menit ya. Nabi di Raudhah itu tuh merangkak sambil ngegendong Hasan dan Husain, bercanda di situ.
Lalu para sahabat pun menikmati apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, sambil mereka berkomen gini, Hasan, Husain, beruntung sekali kalian punya tunggangan terbaik. Apa tunggangannya? Rasulullah. Kemudian Nabi membesarkan hati Hasan Husain dan mengatakan, dan mereka adalah sebaik-baik penunggang. Aku adalah sebaik-baik tunggangan, mereka adalah sebaik-baik penunggang kudanya gitu. Akhirnya ayo keliling lagi. Saking asiknya Nabi dengan cucu beliau. Dan itu mungkin bagi Hasan Husain adalah bermain. Bukankah salah satu cara meningkatkan kemampuan emosional dan pemikiran ataupun kecerdasan seorang anak itu adalah ketika dia bermain dengan sosok ayah. Baik ayahnya langsung, karena Hasan Husain ayahnya sering keluar kota, Ali bin Abi Thalib, maka kakeknya, atau kalau Nabi kecil dulu pamannya, sosok laki-laki dalam keluarganya, itu tuh bagus banget untuk perkembangan emosional dan kecerdasan seorang anak. Bermain dengan ayahnya. Dan saat dia bermain dengan ayahnya, dia dapat kebaikan yang jauh lebih besar daripada waktu yang sama dipakai di dalam kelas di sekolah. Misalnya mainnya sejam. Di dalam kelas di sekolah sejam, dengan 1 jam dia bermain dengan ayahnya, maka jauh lebih berkesan, jauh lebih berkembang secara emosional dengan dia bermain bersama ayahnya. Itu saking pentingnya bermain-main. Nanti tanya aja ke para psikolog, apa dampaknya seorang ayah yang bermain dengan anaknya, anak perempuan, anak laki-laki, terutama usia di bawah 10 tahun. Dan itu bagus sekali untuk perkembangan emosi dan kecerdasan mereka. Kognitif mereka, psikis mereka, mental mereka, itu bagus. Nah, Nabi itu main dengan cucunya. Atau kita membaca kisah Nabi bercanda dengan Sayyidah Aisyah. Yang paling populer itu kan Sayyidah Aisyah. Walaupun sebetulnya Nabi kayak gitu bukan dengan Aisyah aja, dengan semua istri beliau Nabi itu asik. Cuman karena periwayat hadisnya yang paling banyak Sayyidah Aisyah, ya udah yang terkenal Sayyidah Aisyah. Jangan berpikir Nabi itu nggak adil gitu ya. Ini cuman kita keterbatasan dalam periwayatan. Sayyidah Aisyah pernah cerita ketika kami pulang dalam sebuah trip, sebuah perjalanan yang capek banget. Kan itu habis pulang perjalanan jihad ceritanya, militer kan, ekspansi militer gitu. Pulangnya Sayyidah Aisyah bilang gini ke Rasulullah, ya Rasul, lomba lari yuk gitu. Sayyidah Aisyah ngajak Nabi lomba lari. Dan waktu itu umur Nabi kurang lebih hampir 60 tahun lah, udah 50 sekian tahun, hampir 60 tahun. Ya Rasul, lomba lari yuk gitu. Kebayang gak sih kalau suami yang diajak kayak gitu tuh tipe yang soleh dan kaku? Yang lomba lari yuk. Astagfirullahaladzim. Sesungguhnya kita tidak diciptakan untuk bermain-main. Mah istighfar. Kalau kaku kan gitu kan. Nabi itu orangnya gak kaku. Orangnya kadang bisa random juga gitu. Ketika diajak lomba lari, hayu kata Nabi. Dan ekspresi Nabi merespon dengan sangat antusias membuat Sayyidah Aisyah bergairah untuk melakukannya. Tapi kalau cuman kayak ketahuan ya basa-basi, ayolah. Kan nggak enak juga ya. Ya udahlah nggak jadi, kan bete kan cewek kalau digituin ya. Tapi Nabi tuh tahu banget gimana merespon yang nyaman sehingga Aisyah tuh bergairah. Terus Nabi bilang ke para sahabat, kalian duluan gitu. Suruh mereka duluan, Nabi sama Aisyah tinggal di situ, nanti kami nyusul. Larilah mereka berdua, nyusul, dan waktu itu yang menang Sayyidah Aisyah. Menurut saya, Allah alam kalau saya salah, kayaknya Nabi ngalah sih. Iya. Kenapa saya ngomong gitu? Itu kan rahasia laki-laki ya. Kayaknya Nabi ngalah sih, nggak mungkin Nabi kalah gitu. Lomba lari doang kan, Nabi ngalah. Tapi Aisyah tuh loncat-loncat, ya, aku menang gitu. Mereka tuh suami istri tapi ya kayak pacaran juga, kayak temen juga, seasik itu. Jadi nggak kaku kalau udah nikah cuma ngomongin listrik, gas, air. Ada lari-larinya juga. Bahkan jadi lagu nasyid kan sekarang kan. Nah, artinya se-fenomenal itu Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah dalam urusan-urusan yang romantis gitu. Terus dan itu nggak sekali. Next time saya nggak tahu itu apakah hitungan bulan atau hitungan tahun. Pokoknya di kali yang berikutnya mereka trip bareng lagi. Kayaknya sih agak lama karena Nabi itu menggilir. Trip itu siapa yang ikut bareng beliau itu digilir. Jadi kayaknya beberapa bulan kemudian lah. Kali berikutnya ketika dalam perjalanan panjang dan melelahkan, Sayyidah Aisyah ngajak lagi lomba lari yuk gitu. Kata Nabi, yuk. Akhirnya lari lagi dan menanglah Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah dalam komen hadisnya,
kali yang kedua aku kalah karena aku udah lebih gemuk katanya. Kalau dulu aku kurus, kalau sekarang aku agak gemuk. Sebetulnya nggak gemuk-gemuk banget sih. Artinya lebih kayak, pokoknya gitu deh. Dulu lebih kurus, sekarang agak gimana gitu. Tapi tetap ideal, nggak usah khawatir. Dan jangan viral lah ya, capek saya juga. Saya harus hati-hati sekarang ngomongnya. Suka diedit Oke. Apa tadi teh? Lari. Nah, itu contoh-contoh Nabi sama Sayyidah Aisyah having fun. Begitu juga di rumah yang sering saya ceritakan, ada acara di rumah Sayyidah Aisyah tuh, bukan ada acara sih, Sayyidah Aisyah lagi nongkrong bareng cewek-cewek Madinah. Kalau saya bilang cewek-cewek itu bahasa dakwahnya tuh akhwat ya. Jadi sama aja saya bilang cewek-cewek atau akhwat. Jangan dibilang kalau cewek-cewek itu berarti gak sopan. Sama, itu beda bahasa. Akhwat itu bahasa Arab, cewek itu bahasa Indonesia sederhana. Ya, jadi lagi nongkrong nih bareng akhwat, bareng cewek-cewek Madinah gitu. Cuman nongkrongnya Sayyidah Aisyah itu keren. Dia bukan majelis gibah ya. Nggak ada yang satunya mancing gini, tahu nggak? Mulai langsung antusias gitu. Udah gitu dia respon, masa sih, astagfirullah, subhanallah gitu ya. Enggak. Mereka bukan lagi majelis gibah. Mereka itu emang lagi nongkrong aja, entertain, lagi hiburan gitu. Hiburannya apa? Hiburannya bersenandung. Apa itu senandung? Bernyanyi, lagi bersenandung. Bukan Sayyidah Aisyah yang senandung, si cewek-ceweknya nih. Sayyidah Aisyah di situ duduk menikmati. Tiba-tiba datang Abu Bakar bertamu ke rumah Rasulullah, dan Aisyah kan putrinya Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar ngelihat anaknya bersama beberapa perempuan itu lagi kayak hiburan, bernyanyi. Abu Bakar menegur. Kata Abu Bakar, kenapa kalian menyanyikan atau menggunakan alat musik syaitan di rumah Rasulullah? Karena Abu Bakar berpikir itu alat musik yang gak boleh dipakai. Kenapa kalian menggunakan alat musik syaitan di rumah Rasulullah? Terus pada tegang kan, dimarahin Abu Bakar kan, termasuk Aisyah. Gimana nih? Nabi keluar dari kamar, Nabi bilang, wahai Abu Bakar, biarkan mereka. Hari ini adalah hari aidnya mereka. Hari ini adalah hari aidnya mereka. Apa arti aid? Aid itu artinya hari raya. Dan gak harus selalu Idul Fitri dan Idul Adha. Orang Arab tuh punya ayat, punya banyak hari aid. Idul Milad. Kalau dibilang Idul Milad, jangan bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak, itu bukan Idul Adha, itu bukan Idul Fitri. Id Milad itu hari ulang tahun. Jadi kenapa mereka ngumpul? Karena ternyata cewek-cewek ini berasal dari satu kabilah yang lagi ulang tahun kabilah, hari jadinya kabilah. Dan mereka merayakannya dengan sukacita sambil bersenandung di rumah Aisyah. Dan Nabi membiarkan itu. Kenapa? Karena menghargai hari jadinya satu kabilah, dan gak apa-apa dengan hiburan mereka karena hiburannya bukan maksiat. Kita kayak di rumah, ya udah kita seru-seruan dengan entertain kita. Itu sisi yang memang perlu dibangun dari kehidupan seorang muslim yang tawazun. Kalau ngomongin tentang ibadah mungkin ada waktunya ya, tapi kali ini saya pengen ngomongin sisi lain yang kadang dianggap kayak nggak penting gitu. Apalagi setelah hijrah, setelah mulai rajin ibadah. Nabi itu orang yang paling solih, tapi Nabi berhibur. Nabi punya hobi. Yang kedua kata Nabi, ta'dibur rajul farasah. Main-main yang tidak ada zikir tapi berpahala adalah grooming dan horse riding. Mengurus kuda dan menunggangi kuda. Ta'dibur rajul farasah. Ketika seorang laki-laki mengurus kudanya, mulai dari ngasih makan, mandikan kuda, ngelatih kuda, longser kuda, sampai menunggangi kuda. Dan itu adalah main-main yang berpahala. Itu hobinya Nabi. Sama 20 main SD dengan SMA, salah satu kurikulum inti kita adalah grooming. Kalau yang SMA groomingnya kuda, kalau yang SD groomingnya domba sama unggas. Itu pelajaran penting. Dan itu hiburan yang menyenangkan dan berpahala. Yang ketiga kata Nabi, hiburan yang menyenangkan dan berpahala, masyur rajul bainal gharadain. Berjalannya seseorang di antara dua tempat. Apa dua tempat ini? Tempat memanah. Jadi kalau memanah itu kan kita nembak ke target,
Pas arrow-nya udah habis, kita jalan ke target, narik arrow lagi, balik lagi ke tempat kita nembak. Nah, berjalannya di antara dua tempat itu adalah pahala ibadah, kayak orang sholat sunnah. Kalau cuma jalan doang sambil happy-happyan, seru-seruan, kita kayak gojlokin teman kita yang tembakannya meleset. Wah, tembakannya meleset terus, pantesan masih sendiri gitu misalnya. Ketawa, itu gitu aja tuh berpahala. La haula wala quwata illa billah. Kalau kalian pengen menjadi zikir kunci pintu surga, namanya la ilaha illallah. Kalau kalian pengen zikir pembuka banyak keajaiban, namanya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ada banyak wirid yang kita bisa pilih yang mau yang mana aja. Begitu juga salawat, begitu juga madhiyah. Ada banyak varian. Supaya apa? Supaya tanawu, supaya kita nggak bosan. Karena bukan zikirnya yang membosankan, tapi manusia itu memang gampang bosanan. Al-Quran juga gitu, ayatnya variatif. Ada ayat-ayat perintah, ada ayat-ayat larangan, ada ayat-ayat tentang hal-hal yang sifatnya kode, mutasyabihat, ada ayat-ayat yang sifatnya analogi, masal, ada ayat-ayat yang sifatnya cerita, kisah. Kalian tahu nanti coba baca di kitab tafsir ya, Asbabun Nuzul Surat Yusuf. Belajarlah yang namanya mindfulness. Apa itu mindfulness? Hadir. Hadir bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Karena kita susah bilang dhad, jadilah dal, hadir. Dewi, hadir bu, susah kan? Kesel kan? Jadi karena susah dhad, jadilah dal, hadir bu gitu. Kita bilang hadirin, hadirat gitu kan? Coba hadirin, hadirat. Nanti malah jadi hujan buatan. Jadi hadir artinya dia bukan cuman wujud, bukan cuman ada, tetapi dia mindful. Jasadnya, jiwanya, mentalnya, perasaannya, pikirannya ada di situ. Dan dalam Islam, exercise untuk melatih hadir adalah belajar sholat khusyuk. Dan sholat khusyuk bukan sholat konsen. Mungkin gayanya gitu kali ya, sholatnya gini, nyetirnya juga. Ya mungkin emang gayanya kali ya, saya aja yang salah menilai. Tapi saking fokusnya capek sendiri. Susah kalau fokus itu susah, lebih gampangnya khusyuk. Apa itu khusyuk? Hadir, mindful. Kita menikmati setiap bacaannya. Allahumma ba'id baini wa baina khataya atau Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira inni wajjahtu wajhiya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nikmati kalimat itu. Nikmati Al-Fatihahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nikmati Al-Ikhlasnya. Enggak apa-apa baca Al-Ikhlas tapi yang mindful. Karena para sahabat ada juga yang setiap sholat itu mah kita banget. Setiap sholat pasti baca Al-Ikhlas. Kita banget kan? Sampai dilaporin ke Nabi dan Nabi manggil dia. Nabi nanya, kamu kenapa setiap sholat katanya baca Al-Ikhlas? Coba kalau kita yang ditanya apa jawabannya? Soalnya cuma itu yang hafal. Yang mindful disebut dengan mindful kulhu. Mulai sekarang boleh baca kulhu tapi mindful kulhu. Allahu ahad. Allahus samad. Itu bukan ada mindfulnya. Al-Fatihah juga mindful. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mindful. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Menurut saya sih pro banget sih itu. Saking pro-nya bisa aja cepat. Kalau saya karena masih amatirannya nggak bisa cepet-cepet, pelan-pelan. Amatiran. Kalau itu udah pro. Tapi kalau mau mindful memang pelan-pelan bacanya. Nanti rukunya mindful, iktidal mindful, nikmati iktidal dengan beberapa varian. Kadang Rabbana lakal hamdu mil'us samawat. Harusnya sampai di rumah, sampai di kafe, sampai di tempat-tempat termasuk tempat ibadah di masjid, masalah itu nggak ada kalau kita hadir. Tapi kenapa di masjid ada masalah, di rumah ada masalah, di tempat nongkrong ada masalah? Karena kita bawa kantor kemana-mana. Kita nggak hadir, kita selalu ada di kantor, wujud kita aja yang pindah-pindah. Yang disebut dengan mindful, apa yang kamu lakukan sekarang, maka kamu ada di situ, hadir di situ. Urusan kantor nanti dulu. Pulang ke rumah, hadir dulu. Nanti kalau udah relax, udah recovery, udah rilis, boleh curhat sama pasangan. Tapi di awal datang itu memang kita harus mindful dulu.
berikan hak pasangan, berikan hak anak-anak, berikan hak keluarga, berikan hak orang tua bagi kalian yang masih tinggal bareng orang tua. Nanti setelah udah agak nyaman, curhat sama orang tua boleh. Tapi kalau belum apa-apa masih bawa stresnya tempat kerja dan sekolah, berarti kita akan ngerasa hidup kita masalah terus. Yang sering merasa nggak puas, dia yang sering merasa kecewa, dia yang sering ngerasa sakit, dia yang sering ngerasa nggak nyaman. Kenapa? Ternyata salah satu penyebabnya adalah dia terlalu perfeksionis tentang hidup. Dia nggak tahu gimana berdamai dengan kegagalan, gimana berdamai dengan hal-hal yang di luar kendalinya. Dia harus paham bahwa nggak semua yang terjadi di dunia itu harus sesuai rencana kita. Ada banyak hal yang terjadi di luar rencana kita, dan itu kita nggak bisa memaksakan itu. Ya udahlah, berdamai. Apalagi kalau itu adalah di luar kontrolnya kita, ada di dalam kehidupan orang lain, atau kita bermuamalah dengan banyak orang yang beda-beda gaya. Nggak bisa semuanya dengan cara kita, walaupun kita merasa kita tuh benar. Misalnya, saya tipe orang yang sangat detail. Saya tipe orang yang agak disiplin dan tiba saya jadi jamaah, dia jadi ustaz. Jadi ustazah gitu. Gini Pak, gini Pak, gak semuanya bisa gue kontrol semua. Oh ya Kak, makasih ya Kak. Udah dapat insight, jadi sadar. Oh besok-besok gak boleh kayak gitu lagi. Kenapa kita sering kecewa, sering marah, sering gak nyaman, sering terganggu, sering overthinking, sering anxiety? Karena kita terlalu mengontrol semuanya harus sesuai dengan keinginan kita dan rencana kita. Padahal Allah juga udah ngingetin kita di dalam Al-Quran. Kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Terus gimana dong? Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jadi kalau ada di luar kontrol kita, katakan saja Allahu a'lam. Saya sudah merencanakan yang terbaik. Saya sudah, kalau udah kayak gini berat banget, kata Allah udah dekat. Sehingga semakin berat masalah, saya semakin yakin udah dekat nih dengan pertolongan. Makin berat, makin dekat, makin berat, makin dekat, makin nyesek, makin dekat. Jadi nggak mau nyerah dulu. Kenapa? Karena itulah pola pertolongan. Tapi kan kita jadi kayak tahu ya, nggak semua masalah harus selesai di waktu yang saya harapkan. Ada masalah yang selesainya sebulan, setahun, 10 tahun, atau bahkan berpuluh-puluh tahun. Masalah jodoh, masalah karir, masalah hubungan, ada yang selesai setahun. Kita kayak berharap suami saya nanti mudah-mudahan dapat hidayah, dia jadi suami yang soleh. Udah setahun saya nunggu, mungkin butuh waktu beberapa tahun lagi. Artinya kita berdamai dengan itu bahwa gak semuanya sesuai rencana dan keinginan kita. La yukallifullah, jangan takalluf, jangan perfeksionis. Semoga ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu menjadi dalil bagi kita untuk belajar berdamai dengan hal-hal yang kita gak mampu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين